Selamat pagi para pejuang tambak. Jumpa lagi dengan channel YouTube kami Panen Tambak di Pasena. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas tentang benur yang baik dalam budidaya. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam kita memilih benur. Dan kita juga akan berbincang dengan Bapak Sobirin atau Bapak Simo yang sudah berpengalaman dalam melakukan sampling benur. Beliau paham tentang benur seperti apa yang benur yang baik, syarat-syarat benur yang layak untuk ditebar dalam tambak. Kita akan bincang-bincang dengan beliau, mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, silakan untuk like dan subscribe biar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk seluruh petambak. Salam satu Anjo. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Suryadi. Oh, gitu. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih Bang tentang benur. Nah, silakan. Ini kan hari benur Bang. Iya. Kalau istilah di Pasena itu hari pasar gitu, iya. Hari pasar benur. Jadi benur pada datang gitu kan. Ada yang perlu saya tanyakan Bang mengenai benur. Pertama gini, mengenai kemasan Bang, kemasan benur. Itu kan saya lihat pakai styrofoam ini kan. Berapa idealnya dalam satu box styrofoam itu Bang, isinya berapa kantong? Itu idealnya itu 8 kantong masih ada idealnya dalam satu styrofoam. Dalam satu styrofoam 8 kantong. Terus isi per kantongnya Bang? Isi per kantong itu sebenarnya maksimalnya itu 2.000 per kantong. 2.000, idealnya 2.000 ya. Terus syarat-syarat styrofoam yang baik Bang, yang bisa untuk menampung benur itu, syarat-syarat styrofoamnya Bang? Itu syarat-syarat styrofoamnya, pertama styrofoamnya memang styrofoam bagus, kedua memang tertutup rapat dia biar suhu dalam benur itu stabil. Di lakban juga tuh, pokoknya rapat. Ada penambahan es Bang? Ada penambahan es juga ada. Terus ini Bang, saya lihat saat Abang mau sampling itu kan, Abang tuang tuh dalam baskom itu Bang. Iya betul. Abang kan sudah lama jadi petambak, 12 tahun jadi juru sampling gitu. Pasti kan juga tahu benur seperti apa yang nanti akan baik, benur seperti apa yang nantinya kurang bagus itu. Jadi apa Bang, secara fisik kelihatannya untuk udang benur yang menjadi udang yang baik itu Bang? Ya, pertama kita harus mau tahu benur dalam per kantong tuh memang kita harus tumpah dalam baskom ya. Jadi tujuannya biar kita bisa melihat secara langsung benur itu aktif atau tidak. Itu kalau benur yang bagus itu dia tidak menggumpal dalam baskom. Dia harus di tempat aktif. Di tempat aktif ya, keliling ya. Iya. Kalau yang menggumpal itu kan apa sebabnya Bang? Itu menggumpal itu penyebabnya itu pertama mungkin benurnya dari hatchery-nya juga mungkin kurang bagus dan sehingga dia dalam kantong itu ada kematian. Terus ini Bang, untuk suhu dalam styrofoam Bang, berapa idealnya Bang? Idealnya itu 22 suhu. Suhunya itu 22. Kalau untuk saat sekarang Bang, ini kan di bulan Mei ya, bulan Mei. Berapa idealnya salinitas yang kita pakai Bang? Salinitas itu kita 20 lah. 20. Karena 20. Kemarin barusan musim penghujan lama gitu ya, jadi curah hujan tinggi, sehingga salinitas agak turun. Kalau idealnya kan di sekitaran 28 sampai 30. Iya. Ada penambahan pakan Bang, kan gini. Kalau kita mau tebar benur itu kan kita aklimatisasi. Ada nggak pakan tambahan saat kita aklimatisasi itu Bang? Ada Mas, artemia tuh. Artemia tuh karena sebelum kita tebar tambak itu kita harus artemia dulu agar benur itu bisa kehidupannya bisa 80 sampai 100%. Abang juga petambak kan? Berapa benur yang bagus? Itu masa budidayanya berapa lama Bang biasanya Bang? Masa budidaya itu ya paling 90 hari. 90 hari. 90 hari. Tapi kan ada juga Bang itu benur yang ditebar sampai 120 hari juga nggak gede. Iya. Ada itu yang bikin kecewa petambak Bang. Surat uji lab Bang. Haruskah surat uji lab itu Bang? Harus Mas, karena kita ingin mengetahui benur itu bebas dari virus gitu. Oh, bebas dari virus. Jadi harus ada surat jalan yang surat jalan menerangkan bahwa benur ini bebas dari virus. Iya. Gitu.
Apakah selama ini ada juga Bang benur yang tidak memakai surat uji lab itu Bang? Ada juga yang PT, pokoknya benar-benar pribadi ada memang yang tidak melalui surat itu, tidak memakai surat. Nah, gini Bang, kalau tidak menggunakan surat uji lab itu kan sebenarnya berbahaya Bang. Kan begini, apabila ada benur yang bisa dikirim ke sini tanpa uji laboratorium, sedangkan benur itu membawa virus, saat ditebar di tambak kan nanti bermasalah, menyebar lagi ke tempat tetangganya, dan bisa-bisa satu kawasan itu terkena semua Bang. Abang setuju nggak kalau misalnya kita wajibkan untuk semua benur yang masuk di pasien itu harus menggunakan surat uji lab Bang? Saya sangat setuju kalau semua benur yang masuk di Pasena ini harus diuji lab. Ya. Karena gini Bang, itu kecil ya, sepele, mungkin hanya beberapa pop yang masuk, tapi kalau misalnya itu memang menjadi pembawa virus, efeknya akan menyebar. Itu juga merugikan juga bagi kawan-kawan kita yang menyuplai benur yang benar-benar benur bagus, benar-benar menggunakan uji lab, tapi karena sudah di lapangan terkontaminasi dari budidaya sedikit benur yang tidak SPF, akhirnya semuanya jadi korban. Terima kasih Bang atas bincang-bincangnya. Oke, Mas. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kawan-kawan yang mau tebar gitu kan. Amin, amin, amin. Hasilnya bisa menyenangkan. Karena ini dari perbincangan dengan Bang Simo tadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri benur berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, benur harus dihasilkan dari indukan yang benar-benar bagus, yang SPF, spesifik pathogen free atau bebas penyakit. Kemudian benur harus dibudidayakan dalam hatchery yang memang benar-benar steril, jadi tidak jorok lah seperti itu. Kemudian secara fisik setelah benur itu dikemas, syarat utamanya adalah benur harus disertai surat uji laboratorium yang menyatakan bahwa benur itu benar-benar bebas dari virus. Kemudian tidak variasi atau seragam panjang maupun besarnya, kemudian gerakannya lincah, kalau kita putar itu cenderung melawan arus begitu, terus warnanya itu cerah, jadi tidak pucat. Jadi itu ciri-ciri fisik benur bisa dikatakan benur itu bagus. Kemudian untuk umur benur itu biasanya di umur 8 sampai 10 atau PL8 sampai PL10. Kemudian panjangnya juga 8 sampai 10 mm. Itu secara fisiknya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk kawan-kawan petambak yang mau melakukan atau mau memilih benur untuk tambak ini. Terima kasih.